Hari ini kami mendapatkan kesempatan eksklusif untuk melihat lebih dekat sosok yang mungkin akan jadi game changer sesungguhnya bagi Wuling di Indonesia. Inilah Wuling Action. Selama ini kita mengenal Wuling sebagai pemimpin pasar EV lewat REV, Bingo, Cloud EV, tapi ada satu segmen yang selama ini belum mereka sentuh dengan teknologi elektrifikasi penuh, yaitu segmen dalam tanda kutip holy grail-nya masyarakat Indonesia, yaitu SUV 7-seater. Action hadir bukan sekedar bawa baterai besar, tapi bawa dua opsi sekaligus, yaitu BEV murni dan satu varian PHEV. Tapi jujur aja bahwa EV dan PHEV sekaligus ke segmen yang didominasi oleh kenyamanan mesin konvensional pabrikan Jepang adalah pertaruhan yang kami rasa cukup besar. Action memang menjanjikan dari sisi spesifikasi di atas kertas. Itu juga bukan spesifikasi full karena mereka belum membuka spesifikasi lengkapnya saat video ini dibuat. Tapi pertanyaannya adalah, apakah realitas di jalanan Indonesia akan sejalan dengan brosur mereka? Itu yang akan kita lihat. Impresi kami di lokasi preview, Action tampil dengan bahasa desain yang ya jujur aja lebih dewasa atau bisa dibilang sebetulnya cari aman. Wuling menyebutnya dengan pendekatan yang clean tapi agresif. Garis bodinya mengingatkan kami pada perpaduan antara fungsional dan estetika modern. Di bagian depan, untuk varian PHEV, ada honeycomb grille yang memberikan karakter kuat. Lampu utamanya sudah menggunakan desain X-shape yang ikonik, memberikan visual yang lebar di malam hari. Lalu bergeser ke samping, penggunaan velg 18 inci alloy dibalut dengan warna two-tone. Secara proporsi, Action terlihat punya ground clearance yang cukup menjanjikan untuk kondisi jalanan Indonesia yang jujur aja tidak menentu. Ini adalah poin krusial mengingat banyak SUV listrik saat ini yang justru terlihat seperti MPV yang ditinggikan. Nah, Action tetap mempertahankan siluet SUV sejati. Masuk ke kabin, kita akan disambut oleh layar touchscreen untuk multimedia ukurannya 12,8 inci. Sementara di depan pengemudi ada instrumen cluster digital yang ukurannya 8,8 inci. Interiornya menggunakan material soft touch atau bahan empuk lah di berbagai panel-panel yang penting, memberikan kesan premium yang lebih baik dibanding model-model Wuling sebelumnya. Kemudian lingkar kemudinya juga dibalut material kulit, digenggam juga terasa cukup pas, tidak kekecilan, tidak terlalu besar, jadi digenggam itu nyaman di tangan. Yang pasti tombol-tombol di setir ini cukup terasa ergonomis. Sebelah kanan adalah untuk pengaturan audio, sebelah kiri untuk informasi berkendara. Tapi nilai utama Action menurut kami adalah konfigurasi 7-seaternya. Baris keduanya cukup bisa diapresiasi dalam hal kelegaan. Jok baris kedua bisa maju mundur, bisa diatur. Kemudian baris ketiga sudah pasti tidak seluas baris kedua, tapi ruang kakinya masih cukup layak untuk orang dewasa yang tingginya ya kurang dari 170 lah. Lalu bagasi. Saat baris kedua dan ketiga dilipat rata, Action bisa menawarkan kapasitas bagasi hingga 1788 liter. Pelipatannya juga tidak terlalu ribet. Bicara data yang sekali lagi saat video ini dibuat, Wuling belum mengungkap secara menyeluruh seperti apa spesifikasinya. Yang pasti untuk varian BEV atau Battery Electric Vehicle, Action dibekali dengan baterai berkapasitas 69,2 kWh. Berdasarkan klaim mereka saat pengetesan dengan metode CLTC, mobil ini mampu menempuh jarak hingga 530 km dalam satu kali pengisian daya penuh. Secara real, tentunya tidak akan sepanjang itu, apalagi saat berhadapan dengan lalu lintas yang padat atau saat mobil diisi penuh. Kemudian dari performanya, motor listrik Action EV itu bisa menghasilkan 150 kW
atau setara 203,9 PS, ya 204 PS lah dibulatkan. Torsinya 310 Nm. Kemudian untuk pengisian dayanya, Wuling menggunakan standar CCS2 untuk DC fast charging. Untuk mereka yang masih khawatir dengan jarak tempuh, Wuling menawarkan varian PHEV, plug-in hybrid electric vehicle, dan jujur saja ini spesifikasinya juga cukup menarik, terutama karena Action PHEV menggunakan baterai berkapasitas 20,5 kWh. Ini angka yang cukup besar untuk sebuah mobil hybrid. Dipadukan dengan mesin internal combustion atau ICE, mesin pembakaran internal, yang kemungkinan sama seperti Darion EV, yaitu 1,5 liter 4 silinder. Tapi itu sekali lagi masih perkiraan kami, karena sekali lagi Wuling saat video ini dibuat belum mengungkapkan spesifikasi lengkapnya. Jadi kesimpulannya, first impression ya, bukan full review, tapi first impression kami terhadap Action yang kita coba di lahan parkir. Setirnya enteng, bikin mobil ini gampang bermanuver di lahan sempit, terutama parkir misalkan, atau putar balik. Tadi juga sempat coba zigzag. Pergerakan kemudinya di kecepatan rendah ringan banget. Ini berlaku untuk yang PHEV ataupun yang EV. Pergerakan setirnya ringan, mobilnya jadi terasa lincah, dibantu visibilitas yang luas ke depan, moncongnya kelihatan, kemudian kaca samping juga lebar gitu ya, lega. Jadinya setidaknya untuk berkendara sehari-hari, mobil ini meyakinkan, mudah dipakai oleh siapa aja ya, mudah dipakai. Kepraktisannya layaknya sebuah SUV 7 penumpang, ada 3 baris, bagasinya luas, pelipatan kursinya juga gampang. Intinya mobil ini cukup menjanjikan. Sekarang tinggal harganya, karena sampai video ini dibuat, Wuling belum mengeluarkan harga. Kita tunggu aja. Terima kasih sudah mampir di Autoflash Media. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari dunia otomotif. Terima kasih sudah mampir.